Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini bersama saya Birasdan. SAP Aquos R3 ini diluncurkan bulan Juni 2020 tahun lalu. Meluncur dengan harga sekitar 11 juta guys. Setahun kemudian harganya turun lebih dari separuh dari harga awalnya, yaitu sekitar 3, jutaan saja. Padahal HP ini sebenarnya HP yang seharusnya ada di level flagship loh, kalau dilihat dari spesifikasinya ya. Tapi seperti apa yang coba ditawarkan oleh SAP ini belum mampu memikat hati konsumen di Indonesia, yang mana peta persaingan smartphone yang semakin ketat di tanah air belakangan ini. Oke, kita akan mulai membahas dari segi desainnya. Desain dari SAP Aquos R3 ini terlihat mewah dan premium. Hal ini terlihat dari bagian belakang dan bagian depan yang terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan teknologi 3D Curved Edge Design. Dan ini diklaim tahan terhadap goresan dan benda keras lainnya. Tak ketinggalan, bagian framenya terbuat dari aluminium yang memberi kesan kokoh serta built-in quality yang bagus, serta aura HP flagship yang kental. HP ini didesain dengan teknologi Edge Fit Design yang membulat di bagian sisi-sisinya, sehingga selain memberi kesan mewah juga terasa nyaman digenggam meskipun agak sedikit licin, serta bekas sidik jari yang mudah menempel di casing bagian belakang. Desain dari SAP Aquos ini waterproof design dan telah lulus sertifikasi IPX5 dan IPX8 yang tahan terhadap percikan air maupun tercelup dalam air. Selain itu, SAP Aquos R3 ini juga lulus sertifikasi IPX6 yang menjamin ketahanan terhadap debu. Oke, kita lanjut ke bagian layar. Ukuran layarnya sebesar 6,2 inch, dibekali teknologi Pro ISO beresolusi 3120 x 1440 pixel Quad HD+. Dengan resolusi ini, kamu bisa menonton video YouTube dengan kualitas Ultra HD+, serta memiliki 1 miliar warna yang lebih tinggi dari HP flagship saat ini yang memiliki kedalaman warna hanya 16 juta warna saja. Dengan teknologi layar ini, SAP Aquos R3 terlihat jernih dan tajam serta warna yang menakjubkan seolah-olah kita melihat TV SAP di sebuah HP. Saya sudah bandingkan dengan layar AMOLED 3,7 jutaan, hasilnya SAP Aquos lebih jernih dan tajam seperti warnanya lebih keluar dan enak dilihat. Silakan lihat perbandingannya videonya di sini. Untuk desain dari layarnya memiliki aspek screen to body ratio sebesar 92,5%, dapat dilihat dari bezelnya yang tipis di kiri dan kanan. Hanya saja saya agak merasa kurang nyaman dengan poni kamera yang tebal di bagian atas, ditambah dengan bagian dagu yang tebal. Hal ini dikarenakan adanya fingerprint yang diletakkan di bagian dagu dan sedikit mengurangi keindahan layarnya. Dan sampai saat ini saya masih tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh desainer SAP ketika mendesain HP ini. Meskipun kembali lagi soal desain, balik lagi ke selera masing-masing ya. Tapi menurut saya desain ini agak enggak banget deh. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian layar SAP Aquos R3 ini sudah dibekali dengan teknologi layar refresh rate 120Hz yang membuat scrolling lebih smooth dan nyaman. Selain itu ada fitur Field View yang bisa menyamarkan tampilan layar, sehingga lebih privasi saat berada di tempat umum dan kamu tidak perlu repot-repot lagi buat beli anti-spy screen protector ya. Oke, kita lanjut ke bagian dapur pacu. SAP Aquos R3 ini memakai prosesor Snapdragon 855 dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Saat keluar pertama kali di tahun 2020, prosesor ini mungkin sudah ketinggalan buat sebuah HP flagship, di mana HP flagship lain saat itu sudah memakai Snapdragon 855 Plus atau Snapdragon 860. Mungkin dulu orang mikir-mikir ya untuk beli HP ini di harga 11 juta, tapi dengan harga sekarang yang dibanting sampai dengan seperempatnya atau di diskon 75%, HP ini cukup layak untuk dibeli, terutama kamu yang suka game ya guys. Untuk performa gamenya kita coba main PUBG M, kita dapat settingan ultra rata kanan, dan saat kita main sekitar 30 menit HP ini masih tidak panas ya. Lalu untuk Genshin Impact juga dibahas ya. HP ini cukup adem saat dimainkan game-game berat tersebut. Hanya saja ketika kita merekam video dengan kualitas 4K, HP ini cepat sekali menjadi panas. Beberapa kali sistem kamera SAP Aquos ini close sendiri karena mendeteksi suhu handphone yang terlalu panas.
Dan saya juga megangnya memang agak panas memang pada saat mengambil video ya. Padahal kita memakainya hanya sekitar 5-7 menitan saja. Ya, untuk bagian ini sepertinya bisa menjadi pertimbangan bagi kalian untuk membeli HP ini. Untuk pemakaian sehari-hari, HP ini sudah lebih dari cukup ya. Apalagi untuk bermain game ini pun sudah oke punya. Kemudian untuk baterai 3500 mAh sebenarnya cukup awet. Pemakaian sehari-hari dengan wifi-nya lah bisa bertahan seharian. Baterainya untuk kecepatan pengisiannya dengan charger bawaannya yang hanya 10 watt ini terbilang cukup lambat. Untuk pengisian dari 45% ke 100% bisa sampai 2 jam. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kamera. Di bagian kamera belakang ada dua kamera, yaitu kamera utama sebesar 20 megapiksel dan kamera ultrawide-nya sebesar 12 megapiksel. Dan kedua kamera ini bisa melakukan perekaman sampai 4K di 30 fps. Untuk stabilisasinya bisa untuk semua mode perekaman mulai dari 720p sampai 4K. Untuk stabilisasinya ada dua pilihan ya, yaitu OIS atau Optical Image Stabilization atau dengan EIS atau Electronic Image Stabilization. Dengan fitur ini ngerekam lebih stabil dan lebih smooth. Berikut hasil foto dan rekamannya. Ini diambil dengan kamera depan untuk perekaman di kualitas 4K ya, dan stabilisasi dinonaktifkan. Hasilnya sedikit bergoyang. Ini perekaman dengan kualitas 4K ya, dan stabilisasi diaktifkan. Dan bisa dilihat perbedaannya lumayan stabil dibandingkan yang tadi. Jelas seperti ini untuk kamera depannya. Ini diambil dengan kamera utama ya. Untuk kualitas 4K dan stabilisasi off bisa dibandingkan dengan yang tadi. Ini masih agak goyang-goyang ya, karena stabilisasinya dinonaktifkan. Ini adalah kualitas perekaman dengan menggunakan mode 4K, cukup stabil ya. Ini kualitas 4K dengan stabilisasi optik ya, cukup stabil saya pikir. Ini untuk kualitas Full HD dan stabilisasi dinonaktifkan, hasilnya seperti ini. Gimana dibandingkan dengan yang tadi? Gak terlalu goyang-goyang sih meskipun stabilisasinya dinonaktifkan. Dan ini untuk kualitas 4K dan stabilisasi diaktifkan, lumayan stabil ya. Oke guys, kesimpulannya buat kamu yang suka ngegame, HP ini recommended banget ya. Selain prosesor yang mumpuni, didukung oleh refresh rate 120Hz yang membuat tampilan layar lebih smooth, serta tampilan layar 1 miliar warna yang akan memanjakan mata Anda dalam menikmati video atau saat bermain game. Jadi kamu yang suka multimedia, suka menonton YouTube, bermain Instagram atau TikTok kan, HP ini sangat recommended banget.
Bagi buat kamu yang lebih mengutamakan kamera, HP ini juga terbilang bagus sebenarnya dengan fitur iOS dan iOS yang tersedia di semua level kualitas perekaman dari 720 pixel sampai perekaman dengan kualitas 4K. Kekurangannya HP ini kurang bagus di bagian durabilitas kamera, di mana HP ini menjadi cepat panas dan foreclose secara tiba-tiba ketika dipakai untuk merekam video. Selain itu, dari sisi tampilan atau desain, HP ini punya desain yang kurang bagus dengan adanya poni dan dagu yang tebal. Meskipun secara layar ini cukup bagus banget, Quad HD Plus dan didukung oleh 1 miliar warna yang mungkin tidak kita temukan di HP di harga 3,5 jutaan ya. Oke guys, hal lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan adalah kapasitas dari baterai ya, yang hanya 3500 mAh, dimana untuk HP-HP keluaran sekarang di harga 3,5 jutaan sudah dapat HP dengan 5000 mAh atau lebih. Oke guys, mungkin itu saja review kita kali ini. Silahkan keputusan ada di tangan kalian, apakah menjadikan HP ini sebagai pilihan atau tidak. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau suka dan dislike saja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan info terbaru dan video-video terbaru dari channel ini. Dan kita kembali lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.